ingat kembali pelajaran yang sudah kita garap kemarin, ya. Dan besok juga sama, ada post test yang kedua. Jadi nanti juga sama, pada saat tesnya itu ada 2 kali. Ya, kenapa 2 kali? Ya, itu memang satu kebijakan dari Petal, ya, karena istilahnya kenapa 2 kali, ya khawatirnya ya untuk mengantisipasi barangkali ada rekan-rekan yang pada saat melaksanakan tes itu kondisinya kurang fit, jadi itu berpengaruh, ya. Nah, jadi tesnya 2 kali. Nah, nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar. Oke, itu yang akan kita lakukan gitu. Baik, jadi kita mulai saja ya. Ini waktu sudah menunjukkan 19.25 ya. Dan jumlahnya juga sudah 68 orang, sudah cukup melebihi dari kuota. Oke. Ya, lesson 7 post test 1. Post test ini ada 3 bagian: listening, structure dan written expression, dan terakhir adalah reading. Oke. Nah, listeningnya sendiri dimulai dengan short dialogue ya, nomor 1 sampai 5. Oke. Nah, jadi rekan-rekan sudah siapkan dengan kertas dan pulpennya untuk menuliskan jawabannya, ya. Ya, silakan coba untuk jujur ya, sesuai dengan kemampuannya, dan ingat-ingat kembali strateginya, tipsnya, dan caranya seperti apa. Oke, ya. Listening itu ada 3 ya: short dialogue, long conversation, dan long talk. Nah, untuk short dialogue itu cuma 5 pertanyaan saja, ya. Long conversation 4 pertanyaan, dan long talk itu 4 pertanyaan. Oke, sudah siap? Kita mulai dari sekarang, ya. Number 1. When is your art class? It begins tonight. What does the woman mean? Number 2. I'd like a cup of coffee, please. Would you like me to bring that with the dessert? Who is the man most likely to be? Number 3. Have you seen Ellen? She drove to the shopping center. What does the man say about Ellen? Number 4. Why are you so upset with Bill? Because he didn't tell me the truth. What does the woman say about Bill? Number 5. These prices are really good. I'll say. What does the man mean? Oke, lanjut dengan long conversation. Siap-siap ya. Ingat-ingat strateginya sambil mendengarkan, lihat jawaban option di nomor yang ada. Questions 31 through 34. Listen as 2 friends discuss a meeting of the ski club. Hi, Jack. Hi, Wanda. Where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. It starts at 3 o'clock. The ski club? Yes, the ski club. Do you want to come along? What does the ski club do? Well,
You get to know other people who enjoy skiing, listen to lectures and presentations on skiing techniques and equipment, and best of all, plan skiing trips. Doesn't that sound good? It does sound great, but I don't exactly know how to ski very well. That doesn't matter. You don't have to know how to ski. You just have to want to learn how to ski. That sounds like my kind of club. I guess I'll come along with you and try it. We've got to hurry. It's almost 3 o'clock. Number 31. What time does the meeting begin? Number 32. What do people do at ski club meetings? Number 33. What problem does the man have? Number 34. What will the man probably do next? Oke, lanjut dengan long talk. Strateginya sama seperti long conversation. Questions 47 through 50. Listen to a talk by a man who works with animals. Today, dogs are being trained in a variety of ways. One way that dogs are being trained involves smell. For example, dogs are being trained to use their sense of smell to find missing persons, hidden drugs, or explosives such as dynamite. Dog trainers have found that almost all types of dogs have equally good senses of smell. Even though different types of dogs have equivalent senses of smell, they aren't equally good at different tasks. However, certain types of dogs are better at certain tasks because of other characteristics they have. For example, beagles are small and friendly, so they are often used at crowded airports to smell for illegal food products in luggage. German shepherds have quick reactions, so they're often used to smell for explosives, such as dynamite. Golden retrievers work well in the cold, so they're often used to find people lost in the snow. Number 47. What is the topic of the passage? Number 48. What is true about the various types of dogs? Number 49. Why are German shepherds used to find explosives? Number 50. What are some dogs trained to find? Oke, nah itu untuk untuk listening ya. Selanjutnya kita akan lanjut dengan structures, oke? Nah, yang pertama itu short dialogue ya. Sorry,
untuk structure itu 1 sampai 10, oke. 10 pertanyaan, di mana satu slide itu nanti akan memuat 5 pertanyaan dan harus diselesaikan untuk saat ini diselesaikan dalam waktu 3 menit saja ya, 5 pertanyaan, oke. Sementara realnya itu satu pertanyaan 30 detik kurang lebihnya, oke. Nah, kita mulai dari sekarang. Oke.
Lanjut dengan written expression, ya, sama waktunya 5 pertanyaan harus dikerjakan dalam waktu 3 menit, ya.
Oke, itu untuk written expression dan lanjut dengan reading ya. Oke, ini ada passage 5 ya, 10 pertanyaan. Oke, ya. Kurang lebih satu pertanyaan itu 1 menit ya untuk mengerjakannya.
Apa? Oh, nanti. Mami. Mau kamu tuh apa?
Okay, that's the end of the post test. Yeah. Okay,
kita akan coba untuk kita lihat lagi ya dari awal ya. Right. Gimana, masih ingat dengan strateginya ya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, bagi yang terlambat tadi mungkin bisa lihat lagi ya. Oke, short dialogue. Oke. Number Nomor 1. 1. Oke. Nah, maaf. When is your art class? It begins tonight. What does the woman mean? Okay, what does the woman mean? Okay, it begins tonight. Ya, jadi jawabannya adalah iya, that's right. Oke, disamakan. Jawabannya adalah D. The course starts tonight. Oke, kelas sama dengan course. Oke, right. Lanjut ke nomor 2. Oke, boleh langsung dijawab. Ya, ini masih lama ya, beberapa detik ya. Number 2. I'd like a cup of coffee, please. Would you like me to bring that with the dessert? Yes. Who is the man most likely to be? Okay, a waiter. That's correct. Tadi ya dengar kata coffee, lalu si orangnya bilang, would you like to have some dessert? Ya, dessert. Number 3. Have you seen Ellen? She drove to the shopping center. What does the man say about Ellen? Okay. Iya. Number 4. Okay. Why are you so upset? Alright, nomor 3. Okay. She drove to the shopping center. She drove to the shopping center. Berarti, ya. Oke, jawabannya adalah she took her car to the store. Oke, tadi ada kata shopping center dan ada yang milih the shop ya. Hati-hati, itu sudahnya mirip ya, karena kalau dibaca lagi she's in the center of the shop, dia di pusat toko ya. Right, berarti she took her car to the store. Oke, ya. Betul, jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 4. With Bill. Because he didn't tell me the truth. What? Ya. Nice, oke. Because he didn't tell you the truth. Artinya berbohong. Oke. Ya. Alright. Next. What does the woman say about Bill? Hati-hati ya, he didn't tell her name. Tidak, ada didn't. Sama didn't juga. Salah. Oke. Ya. Upset tadi disebutin. Ya. Number 5. These prices are really good. Oke. I'll say. Ini udah langsung What ya. does the man mean? Tanpa dengar juga begitu lihat A, B, C, D. Oh, ada agrees pasti itu jawabannya. Good. Oke. Right. Nice. Oke. Lalu kita langsung dengan long conversation. Oke. Right. Saya rapiin dulu ya. Oke. Ingat, untuk mengerjakan long conversation ya, kita ikuti suara audionya sambil kita membaca, karena jawabannya itu berurutan. Untuk soal pertama 31 ada di awal pembicaraan. Oke. Nah, untuk selanjutnya 32 dan 33 ya, dua nomor di tengah itu jawabannya secara berurutan, tinggal diikuti saja. Sementara nomor 4, siap-siap, ini kira-kira bakal ngapain. Biasanya seperti itu. Oke, let's prove it now. Questions 31 through 34. Listen as two friends discuss a meeting of the ski club. Hi, Jack. Hi, Wanda. Where are you rushing to? I'm heading for a meeting of the ski club. It starts at 3 o'clock. The ski club? Yes, the ski club. Do you want to come along? What does the ski club do? Well,
You get to know other people who enjoy skiing, listen to lectures and presentations on skiing techniques and equipment, and best of all, plan skiing trips. Doesn't that sound good? It does sound great, but I don't exactly know how to ski very well. That doesn't matter. You don't have to know how to ski. You just have to want to learn how to ski. That sounds like my kind of club. I guess I'll come along with you and try it. We've got to hurry. It's almost 3 o'clock. Number Yeah. 31. What time does the meeting begin? Ya, tadi jelas sebutkan at 3 o'clock. Ya, good. Oke. Jawabannya betul. 31 adalah C. Ya, oke. Number 32. What do people do at ski club meetings? Oke. Yang disebutin adalah ya, plan ski trips. Apa yang mereka lakukan? Oke, plan ski trips. Number 33. What problem does the man have? Ya, tadi si orang laki-lakinya bilang, but I don't know how. Ya, I don't know how to ski. Dia bilang seperti itu. Berarti he doesn't know how to ski. Number 34. What will the man probably do next? Oke, we've got to hurry. Ya, kita harus buru-buru. Berarti go with the woman to the meeting. Oke, right. Betul semua? Good. Oke, lanjut ke long talk. Strateginya sama. Baca soal sambil mendengarkan. Ya, lalu tandain kata-kata yang tadi disebutkan. Oke, right. Ini tentang 47 sampai 50. Oke, start now. Questions 47 through 50. Listen to a talk by a man who works with animals. Today, dogs are being trained in a variety of ways. One way that dogs are being trained involves smell. For example, dogs are being trained to use their sense of smell to find missing persons, hidden drugs, or explosives such as dynamite. Dog trainers have found that almost all types of dogs have equally good senses of smell. Even though different types of dogs have equivalent senses of smell, they aren't equally good at different tasks. However, certain types of dogs are better at certain tasks because of other characteristics they have. For example, beagles are small and friendly, so they are often used at crowded airports to smell for illegal food products in luggage. German shepherds have quick reactions, so they're often used to smell for explosives, such as dynamite. Golden retrievers work well in the cold, so they're often used to find people lost in the snow. Number 47. What is the topic of the passage? Apa jawabannya? Ya, training dogs. Yes, jawabannya adalah A ya. Oke. Number 48. What is true about the various types of dogs? Yeah, they have equally good smell. Okay, good sense of smell. Nice. Number 49. Why are German shepherds used to find explosives? Oke, kenapa? Yes, they react quickly. Alright. Now, Number 50. What are some dogs trained to find? people. Jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, tadi luggage itu untuk apa? Untuk German Shepherd ya. Oke. Nah ini most dogs. Oke. Jadi pilihannya adalah nomor 50 adalah people ya. Oke. Ya. Disamakan. Jawabannya adalah people. Oke.
Right, kita lanjut untuk soal berikutnya yaitu structures. Ya. Oke, pertama kita ini structure. Masih ingat strateginya ya? Nah, dalam prakteknya itu satu soal itu 30 detik. Mungkin ada yang bisa mengerjakannya lebih cepat ya. Misalkan dalam 10 detik, oh udah bisa tahu jawabannya ini. Oke, nah kalau udah selesai ya lanjut saja. Itu kan nanti dalam bentuk kertas ya. Jadi tidak usah menunggu komando lagi. Kalau structure sudah selesai, lanjut ke reading atau written expression. Dari written expression langsung ke reading. Oke, jadi tanpa harus bertanya lagi, Pak, Bu, boleh nggak saya lanjut ke reading? Nggak usah, lanjut saja. Oke, right. Kita lihat structure nomor 1. Masih ingat strateginya? Ya. Pertama, pertanyaan. Sudah ada subjeknya di sini? Kita lihat blank sampai sini, ya. Oke. Sampai years ada subjeknya? Tidak ada. Jadi yang dibutuhkan adalah subjek. Sudah ada verbnya? Sudah ada, yaitu live. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah subjek saja. Oke, berarti yang benar adalah yang mana yang betul? Yes, correct. Oke, thank you. Berarti yang betul adalah A. That's right. Oke. Nah, kenapa B salah misalnya ya? Dinosaurs who live on Earth for nearly 150 million years, berarti kalimat itu tidak lengkap kalau kita pilihannya B. Ya. Right? Nah, belum ada subjeknya, ya. Oke, karena who live ada penambahan who di situ, ya. Itu membatalkan fungsi live di situ. Oke. Nah, kemudian C. Kenapa C salah? Di situ ada if. Ya, connector. Ya. Nah, connector itu menghubungkan antara satu clause atau anak kalimat dengan anak kalimat yang lainnya. Ada nggak di situ anak kalimat lainnya? Tidak ada. Karena ini cuma murni tunggal satu kalimat saja. Oke. Juga sama dengan cek. Ya. Alright. Kemudian nomor 2. Ya. Oke. Sudah ada subjeknya? Ya, sudah. Di sini early printers. Oke. Alright. Now. Sudah ada verbnya? Sudah. Oke. Ya. Berarti kalau sudah ini minimal sudah ada subjeknya ini. Oke. Ya. Alright. Nah, pertama kita kalau bingung ya. Ini sudah ada subjek, sudah ada verb. Oke, ini taruh dulu ya. Ini are. Oke, udah jelas kalau ada ada verb 2 itu udah jelas pasti salah. Oke. Nah, ini juga salah. Oke. Nah, right. Berarti yang betul yang mana? A atau B? A atau C nih? Ya. Oke. Yang betul adalah Nah, kalau masih bingung, kita coba dulu. Nah, taruh di sini. Early printers arrange type into words ya. Kayaknya nggak enakan ya. Kata benda, langsung kata benda lagi. Ya, berarti itu harus ada preposition. Ya. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah on di sini. That's right. Oke, jadi yang betul adalah C. Oke. Nomor 3 sekarang. Sudah ada subjeknya? Ada nggak? Nih. Oke, kelihatannya butuh subjek di sini. Sudah ada verbnya? Oke, ciri-ciri kata benda. Long, most, ini kayaknya nggak ada ya. Alright. Nah, berarti jawabannya adalah? Ya. Iya, that's right. Oke, C yang betul. Kenapa C? Karena the cholera, ya, itu subjeknya is divided, dibagi, alright, itu adalah verbnya. Sementara A itu cuma ada subjek saja.
Oke, karena divided ini adalah adjektif kata sifat. Dividing juga sama, ya. Oke. Ini fungsinya sebagai kata sifat, ya. Apalagi with di sini tidak nyambung. Oke, berarti yang betul adalah C. Oke. Lihat nomor 4 selanjutnya. Ya. Right. Ini sudah ada subjek. Oke. Ini sudah ada verb. Oke, berarti ini anak kalimat sudah lengkap, ya. Noun, ya, to prehistoric humanity. Ya. Oke. Ini sudah ada verbnya. Kalau A yang dipilih, ya, maka ini double subject. Ya, salah. Berarti yang betul yang mana? Hah? Oke, right. Nah, oke, ini ya, which noun to prehistoric histories. Oke, ya, right. Ini di luar pembahasan ya dari yang kita pelajari sebelumnya. Oke, karena seperti saya bilang bahwa banyak skill dalam TOEFL ini ya, dan salah satunya yang kemarin kita bahas ya. Sementara yang ini mungkin belum sempat terbahas. Oke, nah, alright. Nah, yes is an organic catalyst. Ya, blank noun to prehistoric humanity. Oke, nah jawaban yang betul adalah B. Oke, kenapa B? Karena which di situ sebagai konektor juga ya berfungsi sebagai subjek. Ya, oke. Nah, oke, karena fungsinya sebagai subjek di sini untuk kasus ini, ya, maka memerlukan verb. Jadi which ini berfungsi sebagai subjek, maka diperlukan verb untuk melengkapi kata noun di sini. Karena kalau noun saja, ya, oke, ya, oke, kalau noun saja, maka itu bukan verb. Ya, karena ini bentuknya bentuk ketiga, ya, verb 3. Verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mau jadi verb, harus ada was-nya. Oke, jadi kalimat yang itu adalah yes is an organic catalyst which was noun, ya, yang diketahui, ya, oke, oleh prehistoric humanity. Oke, nah seperti itu. Sementara kalau which saja, ya, nah kalau which, oke, boleh pakai which, ya, sebagai konektor, tapi which harus diikuti oleh apa? Oleh subjek. Ya. Nah, kalau diikuti oleh subjek berarti harus ada verbnya, right? Nah, jadi kalau misalnya kita pilih D saja, which noun, ya, nah, itu tidak lengkap, ya, kalau sebagai konektor. Oke, nah, jadi harus ada subjeknya. Oke, nah, kalau C ada subjeknya di sini, tapi tidak ada verbnya, ya. Karena kalau kita gunakan apa? Kalau kita gunakan it di sini, oke, misalnya di sini, ya, oke, which it ini fungsinya sebagai subjek, maka harus diikuti oleh verb, ya. Nah, sementara noun di sini tidak bisa berdiri sendiri dan tidak ada to be-nya, maka ini juga salah. Oke, ini salah. Yang betul adalah B. Oke, itu kasusnya seperti itu. Nah, oke. Nah, itu yang namanya which di sini fungsinya sebagai relative pronoun atau menerangkan apa? Membantu menerangkan objek, ya. Oke. Nah, kata lainnya misalnya, ya, mungkin ini ada sedikit pelajaran tambahan, ya, misalnya gini.
misalnya, apa ya, Robert, ya, is an actor. Oke. Nah, he plays, ya. Oke, misalnya, oke, he played as apa? Iron Man. Ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Dua kalimat ini bisa digabung menjadi satu kalimat dengan apa, untuk menghemat ya. Robert adalah seorang aktor, dia bermain sebagai Iron Man. Kita gabung, Robert is an actor. Aktor yang mana? Aktor yang gimana? Kita ingin menerangkan lebih jauh tentang aktor itu ya. Nah, who, played as Iron Man. Paham sampai situ? Nah, jadi who di situ adalah relative pronoun ya, menerangkan Robert. Kalau dibandingkan, kenapa nggak pakai was? Ya, oke. Kenapa nggak pakai was? Karena play di sini, ya. Oke. Karena play di sini fungsinya sebagai verb 2. Kalau verb 2 itu tidak butuh to be. Oke. Karena kalau kita paksakan pakai was di sini, Robert in another who was played, yang dimainkan, kan? Mungkin kedengarannya agak janggal, karena ini kalimat aktif. Nah, bentuk lainnya yang mungkin ada dalam soal TOEFL berikutnya adalah seperti ini, ya. Robert is an actor. Who-nya dihilangkan. Ya. Nah, tapi kata kerjanya harus berbentuk ing. Ya. Playing as Iron Man. Karena kenapa pakai playing? Karena kalimat awalnya Robert is an actor who played as Iron Man, ya. Di kalimat ini, ya, ini kalimat aktif. Nah, untuk ya yang agak kalimat kompleks, ya, untuk kalimat yang agak kompleks, maaf, ya, maka kalimat aktifnya ditunjukkan dengan verb aktifnya dengan bentuk ing di sini, playing as Iron Man. Nah, beda kasusnya kalau kita bicara misalnya dengan kasus kalimat pasif ya, misalnya I need, misalnya I want to borrow the book, yeah, I want to borrow the book. Buku yang mana? Ya, the book was bought yesterday. Ya, right. Nah, ini kalimat pasif ya. Kalimat kompleks yang berisi kalimat pasif. Nah, jadi kalau kalimat ini digabungkan dengan relative pronoun menggunakan which, ya, I want to borrow the book, ya, which kan, ya, was bought yesterday, yang dibeli kemarin. Nah, yang dibeli kemarin itu menjelaskan lebih lanjut tentang buku yang mau dipinjam itu. Nah, kalau kalimat ini mau lebih sederhana lagi dengan menghilangkan which-nya, ya, maka
Bought di sini, was bought ini tidak boleh jadi verb, maka was-nya dihilangkan, ya, with-nya juga dihilangkan, ya. Jadi kalimatnya berbunyi, I want to borrow the book bought yesterday. Ya, ini pelajaran tambahan karena memang relative pronoun tidak diajarkan ya di skill yang sebelumnya. Kenapa tidak diajarkan? Karena waktunya mepet. Ya, alright. Now, ya karena memang cuma 8 pertemuan ya, dan itu ada pre-testnya juga ada post-testnya. Oke, alright. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, barangkali mau di screenshot silakan. Ya, right? Ya, oke. Nah, lanjut ke nomor 6. Ya, ada apa di situ? Ada koma. Ya, kalau ada koma berarti harus ada konektor. Ya, nah, yang ada konektornya yang mana? A dan C. Berarti ini boleh langsung dicoret aja karena itu bukan pilihannya. Ya, oke, pasti salah. Nah, ada subjeknya nggak? Tidak ada. Ya, berarti ini butuh subjek dan konektor. Ya, oke. Nah, yang ada yang ada subjek yang ada konektor dan subjeknya hanya ada di A di sini. Berarti ini yang betul. Oke, alright. Nomor 7, silakan coba jawab dulu. Ya. Aha, oke. Iya, alright. Masih bingung ya, nomor 7 sama juga ini kasusnya relative pronoun. Oke. Nah, tadi di sebelumnya sudah sedikit dibahas tentang relative pronoun yang menggunakan verb kalimat aktif ya. Oke. Nah, misalnya menggunakan kata calling. Kenapa calling salah, Pak? Ya, karena ini kalimat aktif. Coba kalau dibaca ya. Oke, udah calling ya. Di sini masih ada with-nya. With-nya kan di sini nggak bisa dihilangkan kan? Ya. Nah, mungkin ya, mungkin ini benar mungkin bisa aja which ini diikuti oleh tanpa subjek ya, kalau kita membicarakan tentang plastiknya ya. Maksudnya gimana ya, misalnya kalau ada opsi cold ya, oke. Nah, tetap juga sama, ini cold ini tidak bisa kalau kita gunakan cold ya. Misalnya ini tahun 1934, berarti ini past tense kan, lampau. Nah, nggak mungkin kan plastiknya memanggil ya. Misalnya seorang ahli kimia yang bernama Wallace Carothers memproduksi plastik yang memanggil nilon. Nah, harusnya juga yang disebut nilon. Oke, berarti which-nya bisa digunakan tapi harus which was called ya. Nah, right, berarti nomor 6 yang betul adalah which he called ya. Right, which sebagai konektor perlu subjek dan perlu verb. Oke, which he called nylon. Right. Oke, yang betul adalah B. That's right. Oke, kemudian nomor 8. Ya. Ada koma di situ. Ya.
Oke, berarti perlu konektor. Oh, ini konektornya sudah ada S. Oke, ada subjeknya nggak? Ada. Alright, berarti perlu subjek. Ada verbnya? Ada. Oke, berarti yang kita hanya butuh subjeknya saja. Right, a mollusk. Yes. Oke, ini yang betul. Oke, lanjut ke nomor 9. Nah, oke, yang mana nih? Oke, alright. Ini kalimat kompleks atau kalimat sederhana? Ya. Oke, ini sebetulnya kalimat yang sederhana karena cuma ada satu subjek ya, right? Dan satu verb. Oke, mana verbnya? Was, fired di sini. Oke, sudah ada verbnya. Berarti ini ada was, ini salah. Ini juga salah. Oke, karena kalau dimasukkan di situ, the first shot was in civil war was berarti double verb, double was di situ. Ya. Oke. Yang kedua juga sama, yang D-nya sama. Oke, tinggal A atau B ini. Ya. Alright. Nah, kalau kita gunakan A, the first shot itu bisa jadi subjek ya. Oke, the first shot, the civil war, berarti double subject, maka harus dipisahkan ya dengan menggunakan in. Ini yang betul. Oke, nomor 10. Ada subjeknya? Yes, ada. Alright, sudah ada subjeknya di sini. Berarti A ini jelas salah. Ada verbnya? Ada. Are form. Oke. Nah, contains ya. Jelas ini salah. Ya. Kenapa? Kalau ditaruh di sini berarti double subject karena groundwater itu bukan subjek. Ingat, karena di sini sudah ada by. Berarti ini adalah objek dari groundwater ini adalah objek dari preposisi by. Oke. Berarti yang salah adalah yang betul adalah B. Kenapa B? Ya. Karena B ini tidak berbentuk verb. Ya. Tapi berbentuk adjektif. Kenapa berbentuk adjektif? Karena tidak ada to be-nya. Oke. Yang mengandung kalau diartikan ya di soft line. Karena kalau containment ini adalah noun. Ya. Oke. By groundwater, containment, dissolved line, ya. It doesn't make any sense. Oke. Right? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, yaitu return expression. Oke. Nah, seperti apa sudah kita garap ya, kita bahas bersama. Soalnya adalah A, B, C, D. Jadi jangan dibaca seluruhnya dulu ya, tapi lihat dulu, karena kalau dibaca dulu sebetulnya harusnya dibaca dulu ya secara teori. Mengerjakan return dibaca dulu satu kalimat itu, lalu dipilih kata mana yang salah. Nah, kenapa saya bilang mendingan jangan dibaca dulu? Karena kalau dibaca dulu kecenderungannya mengartikan kata per kata atau menerjemahkan, dan itu buang-buang waktu. Tapi kalau kita lihat mana soalnya A, B, C, D ya, berarti yang harus dilihat itu ada kata vast, information, is, cables. Oke. Nah, vast mungkin salah, information mungkin salah, is mungkin salah, cables mungkin salah. Right? Coba sekarang kita mulai dari kata yang paling sederhana dulu, ya. Yang paling mudah dikenali dan cukup eye catching karena kesederhanaan itu ada kata is. Is ini mungkin salah, ya.
Is carried, benar. Tapi lihat ke belakangnya. Ya. Sebelumnya apa? Subjeknya apa? Is ini verb kan? Ya. Alright. Subjeknya apa? Past close. Ada S-nya. Ya kan? Nah, berarti ini yang salah. Harusnya are carried. Ya. Nomor 17. Soalnya apa? Find, proceeding, century, secret. Okay. The crafting of fine violin. Aduh, nggak tahu apa maksudnya fine violin ini. Ya, ya udah kita lewat aja dulu. Oke. Has been itu adalah to be ya. Diikuti oleh ing. Oke, bisa kan? Ya. Has been living, has been going, has been studying, bisa. Century mungkin salah, ya kan? Coba lihat kata sebelumnya. Several itu harus diikuti oleh plural, lebih dari satu. Sementara ini century, ya, ujungnya Y. Berarti ini satu. Oke, harusnya centuries. Oke, ini yang salah. Alright, coba nomor 12. Yang salah yang mana? Jawabannya? Or. Oke. Ya. Nah, alright, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini ya, saya ulangi lagi. Rata-rata yang jadi pilihannya ya, ternyata yang nomor 16 itu is, nomor 17 itu century, dan nomor 18 ternyata or. Jadi kata-kata yang sebetulnya bisa dibilang quite familiar ya, mudah dikenali. Nah, kenapa or ini salah ya? Kalau misalnya kita lihat itu tadi or, kenapa di garis bawah or ini? Apa sih masalahnya? Begitu lihat or ini, oh di sini ada both ya. Ya udah, berarti or ini salah pasti ya. Harusnya both and ya. Oke, karena kalau kita lihat due to divided, wah mungkin terlalu ini ya. Oke. Agak pusing lah. Oke, nah kemudian lihat nomor 19, jawabannya apa? Yes, hers itu sudah sangat jelas sekali ya. Kenapa hers ini salah? Karena hers ini di depannya ada kata benda, ya, anti-slavery novel. Sementara hers itu hanya bisa digunakan kalau tidak ada kata benda yang mengikutinya. Harusnya, oke. Kalau mau ada kata benda, ya, maka S-nya ini harus hilang. Oke, ya. Right. A, betul. Nomor 20. Mana yang salah? Oke. Nah, kalau kita lihat kenapa simple ini salah, kenapa living ini salah, kenapa on ini salah, kenapa are ini salah, ya. Ya. Oke. Nah, misalnya simple, kenapa simple ini salah ya? Oke, kita lihat kata-kata sebelumnya apa? The smallest and simple living organisms on Earth are bacteria. The smallest and simple. Ini ada IST-nya. Berarti ini juga harusnya and most simple. Ya, ini harusnya ya kalau istilahnya itu superlatif ya. Nah, atau kalau punya pikiran ini ada IST, berarti ini juga harus ada IST-nya dong, gitu kan? Nah, argumen seperti itu ya bisa diterima, ya karena ini salah, ya. Right. Kenapa are bukan are, Pak? Misalnya, lihat are ini verb kan, right? Nah, verb dari mana? Dari ini, ya, dari subjek ini ada S-nya, betul, ya. Ini
Ini cocok ini. Oke. Right. Karena ada agreement di situ, ada kesesuaian. Right. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu dijawab ya. 21, 22, 23, 24, 25 semuanya. Silakan masukkan jawabannya. Lanjut. Oke. Kelvin. Yang mana Kelvin? Nggak kelihatan ya. Titiknya terlalu kecil Kelvin. Ya, oke. Nah, itu that's better. Ya. Oke. Alright. Oke. Kemudian 25. Iya, alright. Nah, oke ya. Alright, bagi yang lain mungkin masih ragu-ragu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Right, ini yang jadi masalah ya, A, B, C, dan D. 4 kata ini mungkin salah satunya. Ya, oke. Effort itu apa sih artinya? Upaya. Nah, kan gitu kan. Nah, kita coba kenal yang kata-kata yang paling familiar di sini. Effort, numerical. Oke, numerical boleh. Numerical ini ada AL di depannya, berarti ini adalah adjective. Di depan adjective ini ada kata benda. Oke, no problem. Nah, kemudian rich. Rich ini mungkin salah. Ya, kita lihat angka di kata setelahnya 2,16. Sebelumnya now, sebelumnya lagi has. Ini ada has. Ya, has itu harus diikuti oleh kata benda bentuk ketiga. Harusnya verb 3. Right? Maka inilah yang salah. Kalau udah ketemu yang salah, udah nggak usah diikuti lagi. Karena digits ini ada S-nya ya, kalau mau dibuktikan ya. Kenapa ada S-nya? Karena ini 2,16 juta. Oke. Right. Lanjut ke 20 ya. Usual, warm, temperate, water. Ada 2 pilihan nih. Yang mana? Ya. Oke, warm, temperate, atau waters, atau usual. Ya. Oke. Nah, usual. Ini pembahasan kemarin ya. Kemarin kalau salah tentang adverb dan adjective ya. Usual ada AL-nya di sini. Ini adalah ciri dari adjective, kata sifat, right? Nah, kata sifat diikuti oleh kata benda. Ya. Sementara ini found ini adalah verb. Ya. Jadi ya, yang seharusnya adalah usually, harusnya adverb di sini itu. Right, harusnya adverb. Ya. Adverb dari usual adalah usually. Ya. Selain itu, ini posisinya ada di tengah-tengah 2 verb ya, is dan found. Is found, jadi ditemukan dalam bentuk kalimat pasif. Oke, right? Betul, yang salah adalah usual. Nomor 23 ya. Establish, oke. Establish ini mungkin salah. Ya, kenapa? Ya. Kenapa mungkin salah? Ya, kita buktikan. Ya. Which, ya. Which ini oke lah, anggap pakai subject di sini. Oke. Nah. Right, ini konektor juga fungsinya sebagai subjek ya. Was adalah verb. Establish juga verb kan? Kalau lupa, ini bentuk apa sih ya? Nah, was adalah verb, establish juga bisa verb. Nah, tapi kita tidak bisa ini berarti double subject ya kalau kasusnya gini. Oke, double subject. Nah, yang salah yang mana? Was atau establish? Jelas establish. Kenapa establish yang salah? Karena establish di garis bawah. Ya, berarti
berarti ini yang salah. Oke, karena harusnya was established, yang didirikan. Oke. Nah, sementara B jelas di depannya sebelumnya ada kata is. Ya. Oldest universities, one of the oldest universities. Nah, ingat kalau one of, ya, ada kata one of, maka setelah of the-nya itu harus plural, lebih dari satu. One of the oldest universities, one of the books, one of the schools. Selalu diikuti setelah, kalau one of itu ya one of the, maka kata bendanya harus lebih dari satu. Ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 24. Yang salah adalah disappear. Oke, kenapa disappear salah? Oke, nah kita lihat. Masih bingung ya misalnya. According to, iya memang. According to, ya, itu betul. Menurut, ya, ini satu kesatuannya ya. According to, ya. According to the law, according to the rules, according to the report, ya. Nah, kemudian significant, belakangnya nt, berarti ini adalah adjective, kata sifat. Dan kata sifat di sini langsung diikuti oleh kata benda ya. Oke. Apa kata bendanya? Part. Oke. Nah, each, ya. Each diikuti oleh year. Year-nya nggak ada S-nya. Berarti ini benar. Berarti ini yang salah. Ya. Nah, kenapa salah? Ya. Ya. Oke, kenapa salah? Ya, karena subjeknya apa? A significant part. Tidak ada S-nya. Oke, berarti ini harus ada S-nya. Ya. Oke, kalau kata bendanya satu, maka verbnya ada S-nya. Kalau kata bendanya ada S-nya yang berarti banyak, maka kata kerjanya tidak boleh ada S-nya untuk simple present. Oke. 25. Yang salah adalah they. Jelas ya. Karena they ini adalah fungsinya sebagai subjek ya, tapi posisinya ada di belakang, harusnya objek ini. Bentuk objek dari they adalah them. Gitu. Nah, yang salah. Oke. Right. Nah, sekarang kita lanjut dengan reading. Ya. Oke. Nah, masih. Oke. Nomor 40 ya. The best title for the passage is, nah, yang ditanyakan adalah the best title atau the topic. Ini ada di awal-awal pelajaran kita ya, pertemuan kita. Kita baca first line, kalimat pertama dari tiap paragraf. Oke. Nah, apa kalimat pertamanya dari paragraf 1? Sometimes mail arrives at the post office and it is impossible to deliver the mail. Ini sampai sini. Oke. The staff of the dead mail offices have a variety of ways to deal with all of these pieces of dead mail. Titik. However, all of this mail cannot simply be stored forever. There is just too much of it. Oke. Nah, the US Postal Service itu terlalu luas. Oke. Karena ini cuma ngomongin satu ya. Oke. Kemudian B, staff responsibilities at the US Postal Service juga sama. Ya. Karena ini yang diomongin cuma Atlanta, New York, tidak semua kan? Ya. Atlanta, New York, oke. Sementara kayak Chicago nggak ada. Berarti yang betul adalah betul D. Oke.
Nah, sementara yang C, why mail is undelivered, ya, itu hanya ada pada mana tadi? Hanya ada pada paragraf 2 kalau nggak salah ya. Oke, right. Nah, oke, yang betul adalah dead mail offices. Ini lebih merepresentasikan dari paragraf ini. Oke. Nomor 41 itu adalah stated, ya, stated statement. Oke. Kata kuncinya dead mail. Banyak dead mail di sini. Oke. Nah, dead mail is mail that. Nah, oke. Nah, mulai dari nomor 41, ya, ini kata apa? 41 itu kita yang kita lihat itu awal dari apa? Dari paragraf pertama. Oke. Apa itu dead mail? Maka kita lihat dead mail yang pertama ya, jangan di dead mail yang kedua atau ketiga. Oke, apa itu dead mail? Oke. The post office cannot just throw this mail away, so this become dead mail. Oke, masih belum ini, kita lihat lagi nih ya. Kenapa itu dead mail ya? Karena perhaps there's inadequate or eligible address, oke. No return address, maka jadi kalimatnya berarti undelivered. Itu jawabannya. Oke, right. Lanjut ke berikutnya, eligible. Nah, oke. The word eligible di line 2. Oke. Ini. Ya, oke, vocab. Eligible address and no return address. Ya. Lalu di belakangnya ada inadequate. In ini berarti kata tidak. Ya. No return address berarti eligible atasnya, ya. Ya. Perhaps there is an inadequate or eligible address. Yang mana? Nomor 42? Ya. Unreadable. Oke. Right. Itu yang betul, ya, jawabannya unreadable meskipun tidak misalnya incomplete bisa saja, tapi ini kan ada or, ya. Oke. Nah, no return address, inadequate berarti incomplete, ya. Kalau eligible ya berarti tidak bisa dibaca. Oke. Kalau inadequate belas, ya, inadequate ini punyanya incomplete, ya. Right? Missing ada sebetulnya, ya, tapi nggak kebaca, ya. Oke. Incorrect, ya, sama juga, ya. Right. 43. Nah, waktunya kita agak cepetin. According to the passage, how many dead mail offices does the US portal? Oke, how many? Ini kata kuncinya. Ada berapa? 5. Oke. Di mana saja? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Right. Nice. Lanjut ke nomor selanjutnya. Yeah. The word staff in line 6. Line 6. The staff of the dead mail offices have a variety of ways to deal. Oke. Berarti jawabannya adalah workers di situ. Right. Nah. Oke. Kenapa bukan mesin? Kenapa bukan terus piece of nickel, tapi workers di sini? That's correct, ya. 44 jawabannya adalah A. Oke. Lalu lanjut ke nomor 45. Nah, ini
Ya, unstated, not mentioned. Oke, gimana cara ngerjain not mentioned? Ya, oke, as well possible staff members deal with dead mail. Oke, deal with dead mail. Oke, nah, berarti mana nih yang tidak disebutkan? Ya. Hmm. Oke, apakah search for clues? Hmm. Ya, nah, oke, ini ada ya. Open the dead mail. Oke, sorry. Search for clues pasti ya. Nyari ini dengan misalnya deal with this president. Oke, they look for clues. Ini ada. Oke. Throw dead mail. Ada kata throw nggak? Hmm, nggak ada. Oke, ini ditandain dulu. Ya, mungkin ini open. Jelas, open ada ya. Oke. They list that mail on a computer. Ada di sini. Oke, berarti udah ini yang salah. Oke. Nah, untuk yang ini nomor 45 which not mention, kalau saran saya ya udah kita lihat aja ABCD-nya. Ya, kata kunci di ABCD-nya apa? Misalnya they search for clues, clues kata kuncinya. They they throw that mail away. Throw away kata kuncinya. Open that mail, yeah, open. Oke. Nah, untuk soal seperti nomor 45 disarankan yang lebih cepat adalah membaca ini dulu. Oke, sorry. Option-option yang ada di sini. Oke. Right, sebab kalau baca dulu di passage-nya terlalu panjang. Oke. Right, next. Oke, 46. Apa jawabannya? Found, oke. An address, ya, oke. Itu udah cukup jelas ya. It is implied, ya. Would be happy. Mhm. Ya. Karena kalau ketemu ini ya pasti tidak bisa apa. Mungkin ini kepikiran jewelry, oke. Nah, money bisa ya. Jewelry bisa juga bikin orang happy. Capital juga bisa. Ini semuanya bisa, oke. Sementara address ini small, tapi ya inilah jawaban yang betul. Oke. Nah, right, nomor 47. Call in. Nah, line 9. Nomor 9, call in. And check to see, ya, if a missing item is there. Okay. Right, that's correct. Ya, ini adalah vocabulary, ya. Mhm. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nah, ini juga vocabulary. The word auctions. Lebih tepat ke ya, right. Nah, oke, nah. Hold public auctions. Oke, auction itu sales. Oke. Kalau deliveries jelas nggak masuk itu kayak public meeting, ngapain juga ya, demonstration juga jelas, tapi sales itu jualan ya, karena auction itu dalam bahasa Indonesia berarti apa sih? Lelang ya. Sorry. Oke. 49. Ya, jawabannya oke, ini correct. A 49, jawabannya adalah hmm, 4 times. Oke. Ya. Tahunya dari mana? 4 time ini. Every 3 months. Setiap 3 bulan. Berarti kalau setahun ya 12 bagi 3 aja. 4 kali. That's right. Ada last one. Ya.
cannot store. Oke, kata kuncinya apa? Ya, cannot store forever. Ada di mana? Ya, sorry, saya belum hapus ini ya. That's right. Oke, ada di line 10. Maka jawaban yang betul adalah D di sini. Oke. Alright, itu saja ya. Oke. Nah, kita bisa selesai ya lebih cepat. Oke. Alright. Saya ingatkan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang record ya, that's good for you. Ini saya ingatkan lagi ya, kalau belum sempat mungkin yang besok ya, kalau mau merekam silakan saja. Oke. Tapi jangan harap saya yang merekam lalu nge-share ya, pasti itu juga bandwidthnya terlalu bukan bandwidth ya, filenya terlalu besar karena 2 jam. Oke. Nah, jadi besok kita akan lanjutkan dengan post test 2 ya, latihan lagi. Mudah-mudahan dengan berlatih seperti ini rekan-rekan bisa lebih siap lagi. Oke. Alright, sebelum selesai kira-kira ada yang betul semua? Oke, silakan pakai jempol atau apa bukti. Oh, betul semua Pak. Silakan. Ada yang betul semua? Salah satu mungkin? Atau salah 2? Ya. Salah 3? 10. Oke, ini ada berapa nomor sih? Oke, 40. Oke, anyway, mungkin itu saja ya, karena udah selesai pembahasannya dan ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan kecuali kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup mungkin itu saja untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok untuk melaksanakan post test yang kedua. Demikian Berita Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting ini. Silakan untuk leave ya. Bye bye everyone.